Halo, salam satu data. Malam ini Mimin kembali membahas terkait CSN tahun 2023. Nah, malam ini Mimin kembali membahas terkait pemetaan P3K guru tahun 2023 ya. Nah, kali ini Mimin sadur dari teman-teman pers ya terkait pemetaan P3K guru tahun 2023. Ini Mimin ambil dari suara ntb.com ya. Jadi Mimin anggap ini cukup rasional, beritanya ya bagus ya. Jadi Mimin sampaikan beberapa informasi dari teman-teman ini. Dengan judul headline adalah sedang petakan penugasan Dikbud tetap akomodir guru honorer tidak lulus P3K. Jadi ini cukup memberikan gambaran kepada teman-teman yang mungkin saat ini statusnya adalah P ya, P dan tidak L, belum mendapatkan penempatan. Nah ini dari teman-teman Disdik ya, Disdik dan Disbud. Dikbud Provinsi NTB sedang melakukan pemetaan penugasan bagi guru honorer yang baru lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pemetaan penugasan bagi guru P3K yang baru lulus seleksi ini dilakukan oleh pemerintah daerah yang sebelumnya menjadi domain pemerintah pusat. Jadi ya, ini poin yang perlu teman-teman pahami ya, oleh pemerintah daerah yang sebelumnya menjadi domain pemerintah pusat. Jadi berarti kewenangannya ini menjadi ranah dari teman-teman daerah tentunya ya. Saat ini Dinas Dikbud NTB sedang melakukan pemetaan penugasan. Karena P3K sekarang ini SK atau surat keputusan penugasannya tidak lagi dari pusat tetapi dari daerah. Menurut Bapak Kepala Dinas Yakadis Dikbud Provinsi NTB Bapak Aidi Furkan ya. Jadi ini disampaikan informasi berikut. Nah, adanya penugasan dari daerah ini ujarnya sekolah yang membutuhkan guru tidak lagi kekurangan, termasuk tidak menyebabkan guru P3K menumpuk di sekolah tertentu. Ini jelas ya. Sehingga menyebabkan kekurangan jam mengajar bagi guru bersangkutan. Jadi ini dilakukan di aplikasi pemetaan yang seperti Mimin ceritakan di video Mimin sebelumnya ya. Ini dilakukan di aplikasi pemetaan. Ini benar ya. Jadi memang penempatannya itu berdasarkan yang namanya rasio ABK ya, sehingga guru itu tidak menumpuk sehingga jamnya tidak berlebih gitu ya. Selain itu, sekolah yang belum ketempatan guru P3K dan masih membutuhkan guru, pihaknya masih memberikan kesempatan. Nah, ini ya. Menurut beliau ya, masih memberikan kesempatan pada guru honorer yang tidak lolos P3K. Nah, ini kabar baiknya ya. Dalam hal ini, Dinas Dikbud NTB tetap akan mempertahankan keberadaan guru honorer tersebut di sekolah-sekolah yang ada. Tenaga honorer akibat dari jumlah jam mengajar yang kurang. Kita masih beri kesempatan ya. Saya berusaha menghindari untuk jangan sampai agar tidak ada yang tidak bekerja. Ya maksud beliau jangan sampai ada guru itu yang akhirnya dengan kedatangan teman-teman P3K itu jadi tidak bekerja. Mungkin maksudnya beliau seperti itu ya. Karena ini juga untuk mengatasi kebutuhan lapangan kerja ya. Ya ini bagus banget ya. Di satu sisi tambahnya anak didik SMA atau SMK masih membutuhkan tenaga honorer yang bagus-bagus menurutnya. Banyak guru honorer yang memiliki kemampuan yang bagus di mata pelajaran yang diampunya sehingga harus tetap dipertahankan oleh pemerintah, daerah, dan juga sekolah. Jadi poinnya kalau teman-teman baca dari sini, Mimin bisa sampaikan ada 2 poin penting ya. Pemetaan itu dilakukan oleh Dikbud ya untuk penempatan P3K, dan yang kedua itu adalah menghindari sebisa mungkin teman-teman yang honor itu tidak kehilangan pekerjaan bagi yang statusnya itu belum lulus ya. Bagi yang sudah lulus uji kompetensi dan sudah mendapatkan SK gubernur akan tetap kita fasilitasi jam mengajar. Kemungkinan lain kita lihat kebutuhan pada sekolah swasta yang bagus dan eksis. Siapa tahu banyak yang lulus P3K berasal dari sekolah itu. Banyak ketua yayasan bahkan kepala sekolah minta mereka ada guru P3K supaya sekolah mereka tidak mati karena gurunya sudah diangkat menjadi P3K. Nah maksudnya banyak teman-teman yang lulus P3K itu dari swasta sehingga ketika diangkat swasta itu kehilangan guru gitu ya. Misalnya dari sekolah itu lulus 3, kalau tidak dikasih 3 ya dikasih 1 menurutnya gitu ya. Menurut beliau jika dunia pendidikan baik yang dikelola oleh pemerintah ataupun swasta sama pentingnya sehingga pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada lembaga pendidikan yang dikelola pemerintah. Untuk itu, kemungkinan penempatan guru P3K di lembaga pendidikan yang dikelola swasta akan dipertimbangkan. Nah, ini banyak yang memberikan masukan ya, bagaimana kalau teman-teman yang diterima P3K dari swasta itu ditempatkan lagi saja di swasta gitu ya. Jadi tetap di sekolah induknya. Nah, itu memang regulasinya belum diatur ya. Karena sejauh ini memang P3K itu ditaruhnya tetap di sekolah negeri ya. Sehingga kualitas pendidikan bisa lebih setara dan merata gitu ya. Diakuinya masih banyak tenaga honorer yang belum diangkat P3K sehingga ada kebijakan 1 juta guru di tahun 2024 oleh Kemendikbud ya, Ristek.
mampu menutaskan masalah guru ya. Nah, ini udah Mimin ambil beberapa poin penting dari sini ya. Yang disampaikan dari teman-teman Dikbud NTB ini cukup melegakan ya, bahwa teman-teman honorer itu akan tetap pekerjakan yang belum lolos. Kemudian bagi teman-teman yang di swasta ada kemungkinan diusulkan untuk penempatan di swasta gitu ya. Jadi ini memang satu kabar baik bagi teman-teman untuk saat ini. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan terkait P3K Guru, silakan komen di kolom komentar, akan kita bahas. Semoga informasi singkat dari Mimin ini bermanfaat. Salam satu data.